Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Paman. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kala itu di Malang sekitar tahun 2013, ada orang-orang yang merasa putus asa hingga harus menempuh jalan pintas yang penuh darah dan dosa. Mereka bekerja sama dengan sesuatu yang seharusnya tidak menjadi tumpuan harapan, menapaki jalan gelap demi mendapatkan apa yang diinginkan. Keputusasaannya seringkali menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehancuran. Haning saat itu masih berusia 20 tahun, tinggal di Malang bersama Tante Sarah, seorang wanita yang penuh pesona namun menyimpan kesedihan di balik senyum manisnya. Rumah Tante Sarah adalah rumah besar, megah dan mewah. 2 lantai dengan 8 kamar yang luas. Setiap sudut rumah dihiasi dengan perabotan mahal, menandakan status sosial pemiliknya. Rumah ini berdiri kokoh di atas lahan hampir 1 hektar, dikelilingi oleh halaman yang luas dengan kolam renang besar di belakangnya. Kolam renang itu dikelilingi pohon-pohon besar dan rindang, membuat sinar matahari sulit menembus ke permukaan airnya. Suasana teduh dan hening menciptakan kesan seolah rumah tersebut terpisah dari dunia luar. Sebagai anak dari pemilik warung kelontong di Jogja, aku merasa seperti berada di istana raja. Kemewahan di sekitarku sangat kontras dengan kehidupanku sebelumnya. Namun, takdir membawa ke rumah itu memberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan yang berbeda. Setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur hampir 1 tahun. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan terhalang oleh keterbatasan finansial. Bapak tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kuliahku dan aku memahami hal itu. Ketika Tante Sarah datang berkunjung dan mengetahui keadaanku, ia menawarkan sebuah solusi yang tak pernah aku duga. Tinggallah di Malang, katanya. Tante Sarah berjanji akan membiayai kuliahku sambil aku tinggal di rumahnya, menemani dirinya yang sering merasa kesepian. Tawaran itu bagai angin segar di tengah kebuntuan, membuka jalan bagi impianku untuk melanjutkan pendidikan. Setelah berdiskusi dengan bapak dan ibu, mereka setuju untuk mengirimku ke Malang. Namun di balik kemewahan dan ketenangan rumah besar itu, tersembunyi kisah-kisah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keheningan seringkali menyelimuti tempat tersebut, meski ada banyak jiwa yang menghuninya. Tante Sarah, meski dikelilingi oleh anaknya Rika dan 3 orang asisten rumah tangga, tetap merasa kesepian. Suaminya Om Arif lebih sering menghabiskan waktunya di luar kota untuk mengurus bisnisnya, meninggalkan keluarganya dalam keheningan yang mencekam. Hari demi hari berlalu dan aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di rumah itu. Sesuatu yang gelap dan mengerikan, yang semakin lama semakin menyelimuti setiap sudut rumah. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak cepat, dan perasaan diawasi terus menghantui malam-malamku. Rumah yang awalnya terasa seperti istana, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Aku mencoba menepis ketakutan itu, meyakinkan diriku bahwa semuanya hanya imajinasi. Namun semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikan keanehan-keanehan yang terjadi. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang berusaha memberitahuku bahwa tidak semua yang terlihat indah dan mewah adalah apa adanya. Malam itu ketika aku sedang belajar di kamarku,
Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah jendela. Aku menoleh dan melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di luar sana. Jantungku berdebar kencang, namun aku berusaha tetap tenang. Mungkin hanya angin, gumamku pelan, mencoba menenangkan diri. Tetapi suara itu semakin keras dan semakin dekat. Aku memutuskan untuk mengintip dari balik tirai. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok hitam dengan mata merah menyala menatap langsung ke arahku. Aku terhenyak, rasa takut menjalar ke seluruh tubuhku. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokan. Sosok itu mendekat, semakin mendekat, hingga hanya terhalang oleh kaca jendela. Aku mundur perlahan, tidak berani melepaskan pandangan dari sosok mengerikan itu. Namun ketika aku berkedip, sosok itu menghilang seolah ditelan kegelapan. Keesokan harinya aku menceritakan apa yang terjadi kepada Tante Sarah. Namun ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Jangan takut, Haning. Di sini kau harus belajar untuk hidup berdampingan dengan mereka." Sejak saat itu, aku tahu rumah besar itu menyimpan rahasia kelam yang lebih dalam dari yang aku bayangkan. Dan aku, Haning, adalah bagian dari rahasia itu. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidupku selamanya. Pada awal tahun 2013, aku memulai hidup baru di Malang, sebuah kota besar yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Keluarga Tante Sarah dan Om Farid adalah bagian dari sejarah hidupku yang aku ingat dengan baik. Tante Sarah dan Om Farid menikah pada pertengahan tahun 90-an. Setelah sebelumnya menjadi teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 anak, Mala dan Rika. Mala adalah anak pertama mereka, seorang perempuan yang cantik dan pintar. Namun kepergiannya pada tahun 2008 dalam sebuah kecelakaan motor yang tragis meninggalkan luka mendalam di hati Tante Sarah dan Om Farid. Kehilangan Mala menciptakan kekosongan yang sulit diisi, meninggalkan bayangan-bayangan kesedihan dalam kehidupan keluarga mereka. Sebelum Mala meninggal, hidup mereka penuh kesulitan. Mereka tinggal di Malang, berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum mampu membeli rumah sendiri. Mereka sering meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya untuk menyambung hidup. Kehidupan yang sulit ini membuat bapakku beberapa kali menyarankan agar mereka pindah ke Jogja dan memulai hidup baru di sana. Namun Tante Sarah dan Om Faris bersikukuh untuk tetap tinggal di Malang, meski harus bertahan dalam keterbatasan. Namun perlahan, nasib mulai berpihak pada mereka. Usaha Om Faris mulai membuahkan hasil, dan mereka mulai melunasi hutang-hutang yang dulu menjerat mereka. Kehidupan yang penuh kesulitan perlahan bergeser menjadi lebih baik, meski harus dibayar dengan kehilangan yang sangat besar. Pada tahun 2011 mereka akhirnya mampu membeli rumah. Bukan rumah mewah yang selalu menjadi impian, tetapi sebuah hunian yang sederhana namun penuh kebanggaan. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, rumah itu menyimbolkan pencapaian dan stabilitas ekonomi yang selama ini mereka usahakan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di tengah kebahagiaan yang baru mereka rasakan, cobaan besar datang lagi. Om Farid yang telah menjadi tulang punggung keluarga meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Kehilangan Om Farid membawa kegelapan ke dalam kehidupan Tante Sarah dan Rika, serta meninggalkan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kini aku tiba di Malang dan Tante Sarah menyambutku dengan hangat di rumah yang mereka miliki. Rumah itu meskipun tidak sebesar dan semewah impian mereka dulu, tetap menjadi simbol dari perjuangan dan pengorbanan keluarga yang tak tergantikan. Sebuah tempat yang dipenuhi dan kenangan pahit dan manis, serta rasa syukur dan mendalam atas segala yang telah mereka lalui. Rumah itu sangat besar dengan berbagai ruangan yang megah dan perabotan yang mewah. Saat Tante Sarah mengajakku berkeliling, aku dikenalkan kepada 3 asisten rumah tangga yang bekerja di sana. Mereka sangat ramah dan membantu, menjelaskan fungsi setiap ruangan dengan detail. Di antara semua ruangan yang kutemui,
ada satu kamar di lantai atas yang menarik perhatianku. Kamar tersebut terletak di sebelah kanan kamar yang akan menjadi tempat tinggalku. Kamar itu tampak sangat nyaman dengan tempat tidur yang empuk, lemari besar dan berbagai fasilitas lainnya. Namun ada sesuatu yang aneh, tidak ada televisi di kamar itu. Sebuah hal yang cukup janggal mengingat kemewahan yang ada di seluruh rumah. Meskipun begitu, aku merasa sangat beruntung bisa tinggal di tempat yang begitu mewah dan nyaman. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun satu hal yang sedikit mengganggu pikiranku. Kunci kamarku rusak. Tante Sarah menjelaskan bahwa dia belum sempat memanggil tukang untuk memperbaikinya dan selalu lupa setiap kali ingin melakukannya. Pintu kamar bisa tertutup, tetapi tidak bisa dikunci. Awalnya hal ini membuatku merasa tidak nyaman. Tetapi kemudian aku sadar bahwa rumah ini sangat aman. Aku berpikir mungkin tidak sopan jika aku selalu mengunci pintu kamar di rumah orang lain. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masalah kecil ini dan berusaha menikmati kehidupanku yang baru di rumah besar Tante Sarah. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah baru serta para penghuninya. Setiap sudut rumah terasa begitu megah, membuat rasa kagum terus menghiasi pikiranku sepanjang hari. Waktu seolah berlalu begitu cepat hingga malam tiba. Makan malam di rumah itu adalah pengalaman yang mengesankan. Kami makan di meja makan yang besar dan berkilau, terasa sangat mewah. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan semua ini. Kehidupannya sungguh luar biasa. Setelah makan malam, aku dan Tante Sarah berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya kami berpisah untuk beristirahat. Tante Sarah dan Farid memiliki kamar mereka sendiri di lantai bawah, sedangkan asisten rumah tangga menikmati kamar yang terpisah di bagian belakang rumah, jauh dari bangunan utama. Sekitar pukul 10 malam, aku sudah berada di kamar, siap untuk tidur. Di tengah ketenangan malam, pikiranku dipenuhi dengan kekaguman terhadap kemewahan rumah ini dan usaha keras yang pasti telah mereka lakukan untuk mencapainya. Pikiran-pikiran itu berputar-putar di dalam benakku hingga rasa kantuk perlahan datang. Sekitar pukul 11 malam, akhirnya aku bisa tertidur. Namun, tidurku tak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun oleh semilir angin dingin yang tiba-tiba menyentuh tubuhku. Angin itu berasal dari pintu kamar yang entah bagaimana dalam keadaan terbuka. Aku terkejut dan merasa aneh. Aku yakin setiap menutup pintu itu rapat sebelum tidur. Tapi sekarang pintu itu terbuka sedikit, cukup untuk membuat angin masuk. Merasa ada sesuatu yang tak beres. Aku dengan hati-hati bangun dari tempat tidur dan mendekati pintu. Kamar itu tampak sunyi, tidak ada siapa-siapa. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang aneh. Rasa penasaran membuatku mendekati kamar di sebelah, yang selalu terkunci. Salah satu asisten rumah tangga pernah menyebutkan bahwa kamar itu sudah lama tidak digunakan dan selalu terkunci. Beberapa kali selama aku tinggal di rumah itu, aku mendengar suara langkah kaki yang naik dan turun tangga pada saat-saat yang seharusnya sunyi, atau suara pintu yang terbuka dengan sendirinya di tengah malam. Suara-suara itu membuatku semakin penasaran, namun juga membuat bulu kudukku meremak. Sesuatu tentang kamar itu dan suara-suara aneh di malam hari menimbulkan pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Siapa yang pernah tinggal di kamar itu? Dan mengapa pintu kamar itu selalu terkunci? Aku merasa ada yang tidak beres dengan kamar itu. Kuncup-kuncup bunga di atas kasur seolah menjadi pertanda, seperti ada sesuatu yang pernah terjadi di sini. Sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang luar. Suasana kamar itu terasa dingin, meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Udara di sekelilingku menjadi berat dan napasku terasa terhambat. Meskipun begitu, rasa penasaran menguasai diriku, membuatku tetap berada di ambang pintu.
Memandangi ruangan yang sepertinya menyimpan misteri kelam, aku memutuskan untuk melangkah masuk, meski setiap instingku menjerit agar aku segera berbalik dan pergi. Namun langkahku terhenti ketika aku mendengar suara seperti bisikan lembut, seolah-olah ada seseorang yang berbicara di dekat telingaku. Suara itu samar, hampir terdengar, tapi jelas berkata, "Pergilah sebelum terlambat." Ketakutan mulai menjalar di tubuhku. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasiku, sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi keberadaan sangat nyata. Jantungku berdebar kencang dan aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Dengan cepat, aku melangkah mundur keluar dari kamar itu dan menutup pintu perlahan. Namun saat aku hendak kembali ke rumahku, sesuatu membuatku membeku. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam besar yang sebelumnya muncul di depan pintu kamarku. Bayangan itu sekarang berdiri di ujung lorong, tak bergerak, namun memancarkan aura yang sangat mengancam. Aku tahu aku harus segera keluar dari tempat ini. Dengan langkah terburu-buru, aku berlari menuju kamarku dan mengunci pintunya rapat-rapat. Meski kunci pintu kamar rusak, aku berharap pintu ini bisa menahanku dari apapun yang ada di luar sana. Aku menekan tubuhku ke pintu, mencoba mendengarkan apakah bayangan itu masih mengikutiku. Tapi yang ku dengar hanyalah keheningan. Namun keheningan itu justru semakin membuatku takut. Aku kembali ke tempat tidurku, tapi tidurku tak lagi nyenyak. Setiap suara sekecil apapun membuatku tersentak. Malam itu terasa begitu panjang dan aku hanya bisa berharap pagi segera datang. Esok paginya aku menceritakan kejadian semalam kepada Tante Sarah. Namun dia hanya tersenyum samar dan berkata, "Kau mungkin hanya lelah. Rumah ini memang tua dan besar. Kadang suara-suara aneh memang terdengar." Jawaban itu tidak memuaskanku, tapi aku memilih untuk diam. Namun dalam hati, aku tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini, sesuatu yang sangat salah, dan aku tidak yakin apakah aku bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Aroma bunga yang seringkali tercium di lantai atas akhirnya terjawab. Bunga-bunga itu yang tak ku ketahui jenisnya mengisi ruangan dengan wangi mistis yang menambah kesan angker. Dinding ruangan tersebut tertutup rapat oleh kain hitam yang melapisi hingga ke langit-langit, menciptakan atmosfer yang sangat menakutkan. Setiap sudut ruangan tampak seolah-olah dirancang untuk menyembunyikan sesuatu yang kelam. Di sebelah ranjang ada sebuah meja besar dipenuhi dengan benda-benda aneh dan menakutkan yang tidak ku kenali. Meskipun begitu, benda-benda tersebut menyiratkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan penuh misteri. Aku berdiri di ambang pintu, tertegun dengan segala hal yang kulihat. Rasanya seperti memasuki dunia lain. Sebuah tempat yang penuh dengan energi gelap yang tak bisa ku gambarkan dengan kata-kata. Setiap detik yang berlalu semakin memperkuat rasa takut dalam diriku. Aku merasa setiap orang menyusup yang tak diundang di tempat yang penuh dengan rahasia yang mengerikan. Keheningan semakin menekan dan aku mulai mundur perlahan. Namun sebelum aku bisa berbalik dan meninggalkan ruangan tersebut, mataku menatap sosok mengerikan di pojok kamar. Makhluk itu tinggi besar, hitam legam, dan postur begitu mengancam hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Kehadirannya memancarkan aura jahat yang menyesakkan, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi dengan kegelapan yang pekat. Tubuhku bergetar hebat, rasa ngeri menyusup ke setiap pori-poriku. Tanpa berpikir panjang, aku berlari keluar dari ruangan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku kembali ke dalam kegelapan.
Aku tak tahu dari mana kekuatan itu datang, tetapi aku berhasil keluar dan kembali ke kamarku. Namun, suara derit pintu yang perlahan tertutup kembali terdengar. Kali ini diikuti dengan bisikan samar yang tak aku pahami. Suara itu seolah-olah memanggilku kembali ke ruangan misterius tersebut. Tetapi aku menolak. Ketakutan dan rasa cemas menumpuk, membuatku hampir tak bisa bernafas. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian menambah ketakutan itu. Saat aku pulang dari kuliah sekitar jam 5 sore, aku mendapati rumah lebih sepi dari biasanya. Tante Sarah dan Rika tidak ada di rumah. Bahkan asisten rumah tangga mengatakan bahwa mereka pergi tanpa memberitahu kemana atau kapan akan kembali. Aku tak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa malam itu aku akan sendirian di rumah besar ini. Perasaan gelisah semakin menguasai diriku. Setiap sudut rumah yang gelap terasa seperti menyimpan sesuatu yang mengintai. Meski aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan semua keanehan ini, kenyataan bahwa aku akan sendirian di rumah ini semalaman membuat ketakutan yang selama ini tertahan mulai meledak. Aku hanya bisa berharap malam ini berlalu dengan cepat dan semuanya hanyalah ketakutan belaka. Malam pun tiba dengan cepat dan kesunyiannya melingkupi rumah membuat suasana semakin mencekam. Setelah makan malam, aku memutuskan untuk segera masuk ke kamar meskipun jam masih menunjukkan pukul 8. Rumah yang biasanya dipenuhi suara TV atau percakapan Tante Sarah dan Rika kini tenggelam dalam keheningan yang begitu asing. Kehampaan itu semakin terasa seiring malam semakin larut. Ketika jam menunjukkan pukul 10, rasa kantuk mulai menyerang tubuhku yang lelah setelah seharian beraktivitas. Akhirnya aku pun tertidur dengan cepat. Namun tak lama berselang, sekitar jam dini hari, aku terbangun oleh hembusan angin dingin yang menusuk. Aku memperhatikan pintu kamar dan seperti yang sudah kuduga, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Kengerian menyeramkan yang sudah lama aku rasakan di rumah ini kembali mengintip dari kegelapan. Aku tidak berani bergerak, hanya bisa berdiri di tempatku sambil mencoba meredakan nafasku yang semakin berat. Tiba-tiba, sebuah suara samar mengganggu keheningan malam. Suara itu, meskipun tak terlalu jelas, terdengar seperti langkah kaki yang menyusuri permukaan ubin lantai. Sebuah suara yang menggema di ruangan yang sepi. Aku terdiam di tempatku, tidak berani bergerak. Sementara pikirku berputar, mencoba menebak dari mana asal suara itu. Setelah beberapa detik keheningan, keyakinanku semakin kuat bahwa suara itu berasal dari lantai bawah. Hati kecilku bergetar dengan rasa cemas yang semakin mencekam. Namun entah apa yang mendorongku, aku mulai melangkah pelan menuju teras di lantai 2. Dari sana aku bisa mengintip ke bawah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ruangan di lantai bawah tenggelam dalam kegelapan pekat. Hampir tidak ada cahaya yang bisa kutangkap. Tapi di tengah kegelapan itu, aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai. Aku terus mengintip, berharap bisa menangkap sekilas apa yang terjadi di bawah sana. Tetapi yang kulihat hanyalah bayangan gelap yang bergerak perlahan, menyusuri lantai dengan langkah-langkah yang semakin dekat. Aku berbalik dan segera menuju kamar. Namun, ketika aku hampir sampai di kamar, langkahku terhenti. Pintu kamar yang tadi ku tinggalkan terbuka perlahan, menampilkan bayangan sosok besar dan mengerikan yang berdiri di ambang pintu. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak, sementara makhluk itu melangkah masuk ke dalam kamar, mendekatiku dengan perlahan. Wajahnya yang mengerikan dan bentuk tubuhnya yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata membuat hatiku semakin tenggelam dan menakutkan. Langkahnya terasa semakin dekat,
semakin nyata sampai akhirnya dia berdiri tepat di samping tempat tidurku. Aku hanya bisa menunduk menangis dalam diam, merasakan ketakutan yang tak tertuliskan. Di tengah momen mengerikan itu, tiba-tiba ponselku berdering. Suara dering itu terdengar seperti suara harapan di tengah malam yang mencekam. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel yang tergeletak di samping bantal. Meskipun takut, aku tahu bahwa dering itu mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku. Aku mendengar suara ibu di ujung telepon, memberikan ketenangan dengan kata-kata yang lembut. "Jangan takut, nak. Semuanya akan baik-baik saja. Kami akan segera menjemputmu." Perlahan-lahan aku mulai berani untuk mengangkat wajah dan melihat ke arah makhluk itu. Namun, saat aku menatap ke arahnya, kok mengerikan itu perlahan menghilang, seolah-olah tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Tak lama kemudian, aku mendengar suara bapak memanggilku dari luar. "Yuk, kita pulang sekarang. Semuanya sudah beres. Kita akan kembali ke Jogja." Dengan tubuh yang masih gemetar, aku bangkit dan berlari keluar kamar, mendapati bapak sudah menungguku. Sore itu juga aku meninggalkan rumah itu bersama bapak, kembali ke tempat yang lebih aman bersama keluarga, meninggalkan rumah yang penuh dengan kengerian dan ketakutan itu. Aku merasa bersyukur kepada Tuhan karena aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Kini aku bisa kembali ke tempat yang aman, jauh dari segala teror yang menghantui di rumah tersebut. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.